Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi ya tentang aplikasi Akulaku ya. Dimana di pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Akulaku yang sudah gagal bayar teman-teman ya. Bukan telat, ini gagal bayar ya, karena sudah hampir 5 tahun teman-teman ya, dengan total pinjaman sekarang ya, untuk sekarang sudah mencapai 4.200.000 teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi ya, khususnya kalian yang saat ini gagal bayar di pinjaman online Akulaku ya, yang sudah panik dan ketakutan, takut didatangi DC, takut disebar data. Jadi buat kalian simak terus video ini, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Karena di sini saya akan membuka aplikasinya agar teman-teman juga tahu dan melihatnya juga ya, untuk tagihan di aplikasi Akulaku ini ya. Namun sebelum kita buka aplikasinya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini ya, like, komen, dan share ke teman kalian agar apa yang kalian tahu teman kalian juga tahu. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi Akulakunya ya. Nah di sini saya sudah buka aplikasi Akulakunya ya. Nah, dan kalian juga bisa lihat ya di sini tagihan ya, tagihan Rp 4.200.000 ya. Jadi nominal yang sangat besar sebenarnya ini sih ya, 4.200.000 ya. Belum dibayar ya. Ada tagihan yang terlambat ya, 1.647 hari. Jadi sudah hampir 5 tahun lah ya, kurang lebih 5 tahun teman-teman ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman, Bang, apakah sudah pernah didatangi DC? Itu yang pastinya ditanyakan ya oleh teman-teman subscriber biasanya ya, yang sering komen di kolom komentar, Bang, didatangi DC. Nah seperti itu ya, karena yang ditakutkan oleh teman-teman subscriber biasanya kan DC yang mau datang ke rumah ataupun ke kantor kan. Itu biasanya kalau kita sudah telat biasanya seperti itu kalau dari pihak Akulaku kan ya. Nah di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya, untuk aplikasi Akulaku ini ya 4.200.000 dan keterlambatan sudah mencapai ya 4 tahun, 5 tahun kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sampai detik ini masih belum ada DC ke rumah ya. Ini untuk daerah Jawa teman-teman ya, Jawa Timur ya, Jawa Timur, Jawa Tengah ya ini ya. Tapi ada sih sebagian dari teman-teman juga sih sebenarnya pinjamannya cuma nominal 1 juta, ada yang didatangi. Nggak tahu, itu aneh banget teman-teman, jadi aneh. Nah tapi untuk tagihan 4.200.000 ini ya sampai sekarang ini masih belum ada DC sih. Tapi pas kita keterlambatan sudah 1 tahun, ada tiba-tiba WA ya, WA ngechat bahwasannya tim lapangan mau ke rumah ya. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak datang ya. Jadi buat teman-teman, misalkan teman-teman gagal di pinjaman Akulaku ya, Akulaku biasanya sudah berapa bulan nggak ada chat, tiba-tiba setelah dapat 1 tahun atau berapa lah ya, kemudian ada chat ya bahwasanya suruh bayar pokoknya saja. Biasanya ada yang seperti itu. Kalau nggak bayar tim lapangan mau ke rumah. Kalian misalkan kalian dapat chat seperti itu, kalian tidak usah panik ya, itu tidak akan datang. Itu sudah biasa, karena banyak juga dari teman-teman yang dapat seperti itu ya, gagal bayar sekitar hampir 1 tahun, tiba-tiba ada chat bahwasanya tim lapangan mau datang ke rumah. Kalian tidak usah panik, itu tidak akan datang ya. Intinya kalau kita gagal atau telat bayar di pinjaman online ya, pinjaman online Akulaku, misalkan kalian masih belum bisa bayar, memang kita akan diteror sih, akan dicat ya, seperti itulah memang sih cara penagihannya. Jadi kalian tidak usah panik ya, karena dari dulu kalau kita telat atau gagal bayar pastinya kita akan dapat cat, diteror ya. Banyak dari teman-teman yang gagal di Akulaku ini biasanya yang ditakutkan atau yang bikin panik itu biasanya takutnya DC datang ke kantor, ke tempat kerja, ataupun ke rumah melalui RT RW. Kan biasanya ada yang chat seperti itu sih dari pihak aplikasinya. Tapi sebenarnya itu hanya modus teman-teman, modus atau cara penagihan dari pinjaman online. Itu hanya modus melalui RT RW setempat, ataupun ke atasan, ataupun menelpon ke kantor. Sebenarnya kalau untuk penelponan kantor itu teman-teman, sebenarnya kalau kalian tidak mencantumkan
tidak akan menelpon kantor. Asalkan teman-teman tidak mencantumkan nomor tempat kerja kalian. Nah, misalkan teman-teman mencantumkan nomor kantor kalian, itu akan dihubungi teman-teman, benar. Tapi misalkan kalian tidak mencantumkan nomor itu, tidak akan, karena tidak boleh teman-teman. Nomor yang tidak dicantumkan kemudian dihubungi itu tidak boleh. Bang, loh ini kan sudah tahu bang, ini tempat kerja saya, dia cari di Google ada nomor teleponnya itu. Tidak akan. Jadi misalkan ada ya itu pokoknya tidak akan terjadi. Itu hanya modus saja teman-teman ya, modus atau cara penagihan dari pihak aplikasi saja ya. Jadi intinya kalian akan digertak, diteror setiap hari. Mungkin kalau kita dapat teror biasanya ya kalau sudah 2 bulan ke atas itu sudah jarang sekali sih teman-teman ya. Untuk peneroran, untuk tim lapangan ataupun biasanya ada video-video tolong Sherlock ya, karena tim kami sudah mau merapat ke rumah Anda untuk jemput dana ataupun ke kantor, itu tidak akan datang ya. Sebenarnya teman-teman kalau memang mau datang untuk DC ya, untuk DC itu biasanya kalau memang mau datang itu biasanya 2 bulan ke atas itu baru datang ya. Tapi banyak juga pertanyaan dari teman-teman ya, biasanya bang saya sudah telat 90 hari lebih tapi kenapa kok DC datang. Iya memang ada sebagian teman-teman yang telat sudah 4 bulan baru didatangi ya. Sebenarnya kan kalau kita mengacu ke OJK biasanya 90 hari, kalau sudah memang tidak mampu bayar atau melunasi biasanya sudah tidak boleh untuk DC itu. Tapi ada sih teman-teman yang didatangi, bahkan ada yang sampai 7 bulan baru didatangi. Tapi nyatanya ini untuk tagihan 4.200.000 ini sampai sekarang masih belum ada DC. Tapi memang cara penagihannya memang seperti itu, sama aja dengan kalian teman-teman. Ya, misalkan ada DC mau datang ke rumah, ya. Seperti itulah biasanya, ya. Tapi ada juga sebagian dari teman-teman yang disebar datanya. Mungkin dari teman-teman, misalkan ya, kalian gagal atau telat bayar di aplikasi Aku Laku. Misalkan ada chat, kalian tidak usah panik, kalian balas aja, itu hanya chat aja kok. Apa yang ditakuti kalau memang kalian tidak ada dana? Nah, jadi intinya kalian respon aja dengan baik. Misalkan ada telepon, kalian angkat. Bilang masih cari dana, masih belum bekerja atau berhenti. Seperti itu aja kok teman-teman ya. Apa yang ditakuti? DC datang ke rumah. DC itu manusia juga teman-teman. Tidak mungkin ada DC mau marah-marah, tidak mungkin. Soalnya kalau memang DC datang ke rumah kalian ya, kemudian marah-marah, itu malah bagus. Kalian viralkan aja karena itu rumah kalian. Misalkan marah-marah, bentak-bentak. Makanya saya sering bilang, misalkan ada DC datang ke rumah, kalian tanyakan surat-suratnya, ya ID card-nya mana, SK-nya mana, seperti itu. Karena itu rumah kalian teman-teman. Ya, kalian konfirmasi masih belum ada dana Pak, ya masih cari. Yang penting kalian tidak janji tanggal segini saya ada uang baru saya akan melunasi. Jangan, takutnya kalian misalkan sudah pas pada waktunya kalian ada keperluan lain atau apa. Jadi intinya masih belum ada dana, kami masih usaha, kalau sudah ada dana saya bayar atau lewat aplikasi, seperti itu aja kok ya. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak teman-teman. Tidak, karena hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar. Misalkan kalian ada dana, karena hutang dibawa mati, seperti itu. Tapi misalkan kalian masih belum bekerja ataupun sudah berhenti dari pekerjaannya atau masih cari pekerjaan atau masih pokoknya yang lain-lain, kalian konfirmasi aja. Tidak usah terlalu panik, takut. Saya ingatkan lagi teman-teman, buat kalian yang gagal atau telat bayar, kalian jangan jangan terlalu banyak menanyakan sesama teman ataupun sama grup ataupun sama siapa. Misalkan kalian sering menanyakan tentang aplikasi kalian, kebanyakan pertanyaan jawaban dari teman-teman yang ditanyakan itu beda-beda. Takutnya kalian tidak kuat mental, akhirnya kalian panik. Gimana dari ini jawabannya seperti ini, dari ini. Intinya kalian tidak usah takut, misalkan nggak ada dana, kalian respon aja dengan baik, seperti itu aja ya. Karena banyak di video-video saya di YouTube saya ini teman-teman yang gagal bayar sampai ada yang 11 juta, 10 juta. Kalian bisa cek juga ya di YouTube saya ya.
Itu aman-aman aja sampai ada yang 7 bulan, 10 bulan masih belum ada DC ke rumah. Nah, intinya kalian respon aja dengan baik. Misalkan DC mau datang, konfirmasi aja, silahkan ke rumah Pak, tapi kami masih belum ada dana. Seperti itu aja ya, agar kalian tidak panik dan ketakutan. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.